Kabar duka datang dari Lot Rangga, pria yang pernah mengaku dirinya sebagai pemimpin kerajaan Sunda Empire, meninggal pada Rabu tanggal 7 Desember lalu. Lot Rangga mulai dikenal saat dirinya diundang di berbagai acara atas kemunculan kerajaan Sunda Empire. Dan beliau pernah diundang sebagai narasumber di program Indonesia Lions Club sebagai petinggi kerajaan. Faktor daripada saya jabatan di sini di Sunda Empire adalah salah satunya saya adalah sekretaris De Heren Sepentin. Sebelum terbentuknya Sunda Empire, Lot Rangga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia masa bakti 2011 sampai 2016. Dan beliau juga pernah tampil di sebuah acara televisi yaitu program Sugeng Saryadi Forum di TVRI tahun 2011. Selain Indonesia Lions Club, beliau juga pernah diundang di acara podcast Deddy Corbuzier bersama Coki Pardede dan Tristan Muslim yang membuat namanya semakin melambung. Beliau mengaku sebagai pendiri kerajaan Sunda Empire, meskipun sebetulnya beliau lahir di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di kalangan masyarakat sekitar, Lot Rangga dikenal memiliki gelar profesor. Meskipun masyarakat tidak tahu apa pekerjaannya karena beliau jarang ada di rumah dan lebih sering keluar kota. Ada berita beredar yang mengatakan bahwa Lot Rangga meninggal karena serangan jantung. Tapi hal ini ditepis oleh adik kandungnya yang mengatakan bahwa Lot Rangga meninggal karena kelelahan sehingga menyebabkan penyakit lamanya yang terkait paru kambuh. Dan sudah sekitar 2 tahun ini Lot Rangga sering mengalami muntah darah. Nah, teman kata dokter, memang muntah darah menjadi salah satu gejala adanya masalah pada paru-paru. Yang mesti dipahami di sini ada perbedaan antara darah yang dikeluarkan saat batuk atau saat muntah. Meskipun terlihat sama, sebetulnya ada perbedaan mekanisme antara batuk darah dan muntah darah. Batuk darah atau hemoptisis adalah keluarnya darah dari saluran nafas yang disebabkan oleh adanya luka atau iritasi pada pernapasan yang disebabkan oleh penyakit seperti pneumonia, bronkitis, atau tuberkulosis. Sedangkan muntah darah adalah keluarnya darah dari saluran cerna yang diakibatkan oleh gangguan pada esofagus, lambung, atau adanya gangguan pada hati. Untuk menentukan diagnosa penyakit apa yang menyebabkan gejala batuk darah, dokter akan melakukan anamnesa dan tes fisik dan tentunya juga akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, detak jantung, saturasi oksigen, dan tentunya tingkat pernapasan. Selain itu, dokter juga akan melakukan tes penunjang seperti tes darah, ronsen dada, CT angiografi, bronkoskopi, hingga biopsi paru. Semua tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa parah tingkat pendarahan di paru dan di manakah letak pendarahan yang terjadi di paru-paru. Pengobatan tergantung dari penyebab yang mendasarinya, mulai dari antibiotik jika disebabkan oleh infeksi, pemberian steroid untuk mengatasi radang, kemudian juga dapat dilakukan kemoterapi atau radiasi apabila disebabkan oleh kanker paru-paru, embolisasi arteri bronkial jika terjadi pendarahan di dalam arteri, dan operasi. Batuk darah adalah suatu gejala penyakit yang memerlukan penanganan yang serius dan tentunya mesti dapat dibedakan antara batuk darah dan muntah darah. Dan ada sejumlah kebiasaan yang dapat memicu terjadinya batuk darah akibat kondisi yang menyerang paru-paru, seperti kebiasaan merokok dan terpapar oleh polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan paru-paru. Dan tentunya pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, lakukan pola hidup sehat yang dapat meningkatkan kesehatan paru-paru kita, seperti mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seimbang, tidur cukup, rutin olahraga, tidak merokok, dan hindari terpapar polusi udara, dan tentunya selalu lakukan cek kesehatan paling tidak setahun sekali. Oleh karena batuk darah bukan kondisi atau gejala yang bisa dianggap sepele, jika Anda mengalami batuk darah, segera cari pertolongan ke dokter. Sekali lagi, turut berduka cita untuk keluarga almarhum Lot Rangga.
Semoga diberikan ketabahan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan saya Dr. Haikal Ansyari pamit dan sampai ketemu di Kata Dokter UGD berikutnya.